kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Sebelumnya mungkin saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi nama saya Lisana. Saat ini saya sedang studi S2 di Wageningen University Research Belanda di Departemen Environmental Science, khususnya untuk spesialisasinya di Environmental Policy, seperti itu. Jadi sebelumnya saya sudah bekerja juga di berbagai industri di Indonesia. Jadi mungkin ini ya Bapak Ibu, kita di sini bukan terus ketika saya di sini menjadi speaker lalu saya tahu segalanya, tidak, tapi di sini ada mungkin ada sedikit informasi yang saya ketahui dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita lebih kepada saling belajar saja ya. Jadi mohon koreksinya jika nanti ada kesalahan atau mungkin kita bisa nanti juga diskusi bersama jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, itu saja mungkin. Next bisa langsung masuk kepada materinya, Pak Haris. Ya, baik. Jadi ini untuk membantu kerangka presentasi kita hari ini ya. Jadi apa sih yang akan kita bahas hari ini seperti itu? Jadi pertama kita akan analisa dulu apa latar belakang dari topik ini seperti itu. Lalu selanjutnya baru kita masuk kepada frameworknya. Dan selanjutnya juga kita akan bahas mengenai, lalu oke setelah kita tahu frameworknya seperti ini, bagaimana ya mengintegrasikannya kepada bisnis kita atau company kita atau organisasi kita seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan ada case study juga mengambil contoh di global dan di Indonesia. Lalu terakhir kita akan membahas setelah kita tahu semuanya ini, apa sih kira-kira tantangan dan peluang yang ada seperti itu ya, untuk dalam mengimplementasikan TNFD framework ini. Seperti itu. Baik, next, Pak Aris. Next. Iya, jadi sebelum kita semakin dalam ya Bapak Ibu untuk mempelajari frameworknya, mungkin ada yang sudah pernah mendengar, ada yang sudah pernah tahu, atau mungkin belum tahu sama sekali. Jadi di sini mungkin nanti kita sama-sama belajar dulu ya seperti itu. Jadi TNFD sendiri ini eh, kalau Bapak Ibu membaca ya mungkin di poster atau di deskripsi dari undangan webinar ini seperti itu. Jadi TNFD itu ada N-nya, N-nya yang di kedua adalah nature ya. Jadi task force in nature seperti itu. Nah, jadi sebelumnya kita mau membahas di Indonesia apa ya kira-kira nature itu padanannya gitu. Jadi mungkin kurang lebih kalau di Indonesia kita menyebutnya sebagai alam ya Bapak Ibu. Jadi kalau dari deskripsi resmi sendiri di sini saya mengutip dari dua lembaga besar internasional yaitu dari IUCN dan WWF di mana nature itu bukan hanya tentang makhluk hidup. Makhluk hidup di sini dalam artian ya ada manusia, lalu tumbuh-tumbuhan, hewan, mikroorganisme, bukan hanya itu ya, tapi di sini juga non-living components itu juga diakui sebagai part of nature. Apa aja tuh non-living components ya? Macam-macam ya. Kalau mungkin yang ada di sekitar kita yang bisa langsung kita lihat seperti itu ya, tanah seperti itu. Ada tanah, ada air, lalu ada kalau kita bicara atmosfer juga mungkin kita nggak bisa melihat ya dengan mata telanjang seperti itu. Tapi ada kan di situ, ada udara, lalu ada otomatis ya karena kita berbicara air, ada danau, ada sungai, ada laut, bahkan bebatuan ya. Karena kalau kita juga berbicara tentang tanah itu bukan hanya tanahnya, tapi juga ada batuan di situ dan lain-lain seperti itu. Jadi di sini nature itu alam itu adalah suatu kesatuan yang besar yang itu saling berinteraksi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara sini, oh Bu, gimana kita berinteraksi dengan batu gitu ya? Mungkin kayak oh kakak ada gap ini ya, gap experience yang mungkin kita tidak bisa jelaskan. Tapi jangan salah Bapak Ibu, kalau kita manusia ini ya otomatis di sini karena kita tinggal di bumi ya satu-satunya makhluk yang dianugerahi akal untuk bisa bertindak ya, untuk bisa bersikap, untuk bisa istilahnya berperan dalam bagaimana mengelola bumi itu ya sebenarnya bisa kita akui hanya manusia ya, karena kita yang dianugerahi kemampuan untuk melakukan itu. Tapi terus apakah kita tidak ada interaksi sama sekali dengan batu gitu katakanlah? Atau dengan air ya otomatis tidak ya kalau Bapak Ibu eh, menyadari sehari-hari otomatis kalau kita bicara air mungkin lebih mudah untuk dijelaskan karena kita memakai air untuk minum,
untuk membersihkan diri dan lain-lain. Tapi kalau untuk non living components yang lain bagaimana itu? Macam-macam Bapak Ibu, dan di sini akan lebih mudah dijelaskan nanti kalau misalnya kita membahas dalam konteks bisnis. Ketika Bapak Ibu ada operasional perusahaan yang itu ada di tengah hutan mungkin atau ada di pinggir pantai. Di situ ada banyak sekali spesies, ada banyak sekali jenis-jenis bebatuan, tanah dan lain-lain yang otomatis akan terdampak dari apapun aktivitas operasional, bisnis ataupun organisasi Bapak Ibu di situ. Yang bisa jadi bisa rusak dengan adanya aktivitas tersebut. Seperti itu. Next, Pak Aris. Ya, lalu tadi sedikit mungkin sudah saya sentuh ya, kita sudah tahu nature itu ternyata juga bukan hanya perkara hal yang hidup, tapi juga yang kita kategorikan abiotik ya atau tidak hidup. Lalu sekarang gimana nih? Kira-kira kenapa sih kok kita penting ya membahas ini hari ini seperti itu? Saya sarikan dari tiga sumber ya terupdate seperti itu. Ada dari eh, kantor konsultansi PwC, dari World Bank dan dari World Economic Forum. Jadi ternyata kalau untuk PwC nih Bapak Ibu, di laporan mereka di tahun 2023 ditemukan bahwa 55% GDP dunia atau setara dengan 58 triliun US dollar, sangat besar ya Bapak Ibu, itu ternyata bergantung pada alam. Jadi aktivitas perekonomian dunia itu sangat tergantung pada alam. Yang oleh PwC di sini dirilis bahkan sampai 55% yang berpengaruh langsung kepada GDP seperti itu ya. Dan dari penelitian PwC juga ada 163 sektor ekonomi yang diteliti oleh PwC, ternyata semuanya itu memiliki setidaknya satu aspek pada rantai pasok mereka yang itu juga bergantung pada alam. Jadi tidak ada satupun dari 163 sektor ekonomi yang diteliti oleh PwC yang tidak bergantung dengan alam. Seperti itu, sepenting itu ya ternyata. Dan selanjutnya juga ternyata 50,6% dari nilai-nilai pasar perusahaan yang rilis ya, go public maksud saya di 19 bursa saham utama dunia, itu teridentifikasi juga mereka terpapar pada resiko yang berkaitan dengan alam, yang berkaitan dengan bisnis mereka. Lalu World Bank juga menambahkan bahwa eh, kalau kita menyadari kondisi ekosistem kita itu memburuk seperti itu ya, itu sangat bisa mempengaruhi ekonomi dunia sampai bisa kehilangan sekitar 2,7 triliun US dollar per tahun. Dikuatkan juga oleh World Economic Forum di rilisan report terbaru mereka 2024 bahwa biodiversity loss dan ekosistem yang rusak itu dikategorikan sebagai salah satu dari top global risk. Jadi dia ada di peringkat teratas itu Bapak Ibu. Di top 3, top 5 seperti itu ya dan top 10 tergantung pada pihak yang memberikan menganalisis seperti itu. Jadi di sini dari rilisan World Economic Forum, mereka menanyakan kepada banyak jenis stakeholders, dimulai dari ada international organization, otomatis international NGO, akademisi, pemerintahan, sampai pada private company dan lain-lain. Mereka disuruh meranking lah istilahnya, disuruh meranking kira-kira apa sih resiko terkait organisasi kalian atau terkait dengan bisnis kalian dalam hal ini yang kalian hadapi saat ini sekaligus yang kalian pandang akan kalian hadapi di masa depan seperti itu. Dan di sini biodiversity loss konteksnya dan kerusakan ekosistem dikategorikan sebagai salah satu yang top global risk yang terutama dalam 10 tahun ke depan itu akan sangat-sangat-sangat berdampak pada hampir semua lini organisasi yang ada di dunia ini. Seperti itu ya. Next, Pak Aris. Ya, tapi tadi kalau kita bicaranya sebelumnya, kenapa ya alam itu penting? Kenapa ya keberadaan nature itu sebegitu krusialnya dalam hidup kita? Itu mungkin lebih ke alasan-alasan angka ya Bapak Ibu, statistik, data, kita berbicara hal-hal yang di atas kertas. Tapi sebenarnya apa sih alasan sesungguhnya? Yang pertama di sini saya simpulkan adalah ya respecting nature gitu. Yang mungkin belum eh, dari kita semua aware termasuk saya mungkin ya kita mungkin belum sampai pada tahap kita betul-betul menghormati dan menempatkan alam dan semua makhluk yang ada di dalamnya itu dalam posisi yang terhormat lah istilahnya seperti itu.
Bukan terus saya nyuruh nyembah batu gitu, enggak ya, nyembah air, enggak, nyembah tumbuhan, enggak juga. Tapi dalam artian kita sebagai manusia, seperti yang sudah saya singgung tadi, kita dianugerahi akal, kita satu-satunya makhluk hidup di dunia ini yang dianugerahi kemampuan untuk bisa mengelola apa saja yang ada di sekitar kita dan bertindak sesuai dengan keinginan kita seperti itu ya. Ya, jangan sampai karena posisi kita yang mungkin kesannya lebih superior dalam tanda kutip ya dibandingkan makhluk lain. Karena kalau kita bicara pohon mungkin ya mereka tidak bisa bicara seperti kita manusia. Hewan, mungkin hewan dia bisa mengeluarkan suara-suara ya, tapi apakah mereka bisa istilahnya bertindak ya sampai sejauh pada melakukan bisnis mungkin nggak ya kayak gitu ya. Jadi di sini memang fungsi kita sebagai manusia yang istilahnya sebagai makhluk utama pemimpin lah ya di muka bumi yang memang kalau menurut kepercayaan saya kita dianugerahi responsibility dan tanggung jawab untuk mengelola ya jangan sampai kita lalu tidak menghormati apa apapun yang ada di sekitar kita dalam hal ini adalah alam. Jadi jangan kita memandang alam itu hanya sebagai resource. Kalau kita di sini mungkin organisasi pebisnis ya saya juga ini ya bekerja seperti itu dan apa sih yang kita kejar dari alam? Kenapa kita membutuhkan alam? Mungkin banyak dari kita berpikir oh ya alam sumber daya air, sumber daya macam-macam tumbuhan dari tumbuhan kita bisa makan dan lain-lain. Mindsetnya masih resource based banget, sangat resource, resource sumber daya. Kalau mindsetnya hanya menganggap alam dan makhluk di sekitar kita sebagai resource, arahnya nanti adalah kita jadi eksploitatif ya sebagai makhluk. Sedangkan perlu keseimbangan dan balance di sini yang oh ternyata perlu loh kita eh, tahu batasan dalam sebagaimana sih kita tuh seharusnya mengelola mereka seperti itu dalam hal ini atau bersikap, bertindak dan menghargai keberadaan mereka karena kita bicara tumbuhan, hewan dan lain-lain itu mereka semuanya memiliki value meskipun mereka tidak bisa bicara atau membela diri ya. Kalau kita di sini mungkin saya keluar sekarang mau nebang pohon di depan saya, mereka tidak akan bisa membela diri. Jadi di sini adalah eh, bagaimana kita memperlakukan alam itu sangat penting pada tahapan ya kita bertanggung jawab untuk bagaimana bumi ini tetap lestari dalam fungsi kita sebagai manusia seperti itu. Lalu yang kedua adalah alam itu adalah sebenarnya yang sangat mendukung kehidupan kita sehari-hari ya. Nature is our life support system. Ya kalau nggak ada alam, misalkan tidak ada yang menanam tumbuh-tumbuhan atau tumbuhan tidak tumbuh, dari mana kita mendapatkan makanan, terutama dari sisi manusia ya. Itu yang gampangnya aja. Kalau kita bicara dalam konteks bisnis, kalau Bapak Ibu yang bisnis atau organisasinya sangat eh, berkaitan dan berkorelasi kuat dengan alam, memang mengolah sumber daya alam seperti itu ya. Ya kalau itu hilang, gimana dong? Berarti berhenti bisnisnya. Habis, selesai. Apakah seperti itu? Nah, jadi kita sebagai manusia di sini harus menyadari bahwa kita itu memiliki sangat banyak ketergantungan dan ketergantungan yang sangat besar terhadap alam. Yang mungkin kita take it for granted selama ini. Jadi seperti yang poin pertama tadi ya, kita memandang mereka hanya sebagai resource, tapi kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita yang bergantung pada alam. Kalau alam ini habis ya udah selesai gitu. Dan itu eh, mengarahkan pada alasan ketiga kenapa kok alam itu penting adalah ya kita siapkan untuk generasi masa depan. Kalau kita dari awal memandang alam hanya sebagai resource, hanya sebagai sumber daya, grit kita, keserakahan kita itu tidak akan pernah cukup untuk istilahnya ini ya alam alam itu cukup sebenarnya seperti mungkin kita sudah pernah banyak banyak mendengar ya alam itu sebenarnya menyediakan banyak hal alam itu cukup untuk semua manusia sebenarnya tapi yang membuat tidak cukup adalah keserakahan kita jadi kalau kita serakah kita tidak tahu batasan dan kita tidak bijak dalam mengelola apa yang ada di sekitar kita generasi masa depan nggak akan dapat apa-apa ibu-ibu jadi mungkin kalau bapak ibu yang sudah punya anak punya cucu seperti itu ya kalau sekarang merasa oh masih baik-baik aja, iya sekarang mungkin ya, tapi baik-baik aja pun di sini sangat relatif. Kalau kita bicara tentang kondisi alam saat ini, banyak scientific findings dan studies juga yang sudah bisa Bapak Ibu akses. Ya, kondisi alam kita sekarang sedang tidak baik-baik saja.
Padahal ini mungkin belum sampai pada masa anak cucu kita atau cucu-cucu-cucunya lagi gitu ya. Lalu apa nih yang akan tersisa di muka bumi ini selanjutnya? Jadi ini yang perlu kita sadari sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh ya, bahwa oh ternyata mungkin kita kurang aware terhadap bagaimana sih sebenarnya kita bersikap selamanya terhadap alam, dalam konteks utamanya di sini adalah sebagai pelaku usaha, sebagai eh, manajemen organisasi mungkin ya di sini, karena mungkin yang hadir ada yang dari umum juga, yang mungkin dari NGO dan lain-lain, yang mungkin non-profit, tapi kan otomatis ya kita konteksnya sebagai manusia, kita harus sadar bahwa oh alam itu sepenting itu gitu. Bukan hanya manusia di sini yang penting ya konteksnya, tapi juga makhluk yang lain. Seperti itu. Baik, next Pak Aris. Next. Nah, ini kita masuk ke TNFD Framework. Tapi sebelum saya masuk ke apa sih TNFD Framework, mungkin saya sentuh dulu sedikit mengenai ESG ya Bapak Ibu. Saya yakin di sini karena Bapak Ibu sudah pakar, sudah banyak ya mungkin yang mengetahui tentang apa sih itu ESG seperti itu. Dan mungkin sudah mulai banyak mendengar ya akhir-akhir ini, karena ESG ini adalah sebuah term yang semakin hype lah ya istilahnya, semakin menjadi concern banyak orang dan pelaku usaha di dunia terkait dengan bagaimana sih kita itu bisa menjalankan usaha kita dan organisasi kita secara lebih berkelanjutan. Jadi sebenarnya ESG di sini tuh framework ya Bapak Ibu, yang terdiri dari tiga aspek, yaitu environment, social, dan governance. Nah, kalau kita bicara environment, social, governance itu luas sekali ya. Jadi di sini ada gambaran lah ya, gambaran sedikit apa sih aspek yang disentuh dari environment, social, dan governance, tapi tidak terbatas hanya pada ini saja ya Bapak Ibu, karena kalau kita bicara konsep environment, katakanlah, apakah berhenti hanya di poin-poinnya dari sini saja? Tidak, pasti lebih luas lagi, sosial juga lebih luas lagi. Jadi ESG ini lebih kepada sebuah framework yang sangat besar, yang kita harus terjemahkan nih ke organisasi kita. Gimana ya kita mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut seperti itu. Kalau di sini berdasarkan UNDP, jadi ESG ini itu sebuah model untuk bisa membangun sustainable business development ya. Jadi bagaimana bisnis kita dalam konteks ini bisa berjalan secara lebih berkelanjutan, lebih long term sustainability-nya. Tidak hanya bertahan dalam jangka waktu pendek seperti itu ya. Yang otomatis base-nya adalah responsible attitude. Seperti yang sudah saya bahas tadi, kenapa nature matters. Jadi ada responsibility di sini dari kita sebagai manusia untuk bisa mengarahkan bisnis kita dalam konteksnya ini yang didefinisikan oleh UNDP, supaya bisnis kita itu berkelanjutan. Di sini konteksnya adalah berdampak baik terhadap lingkungan, memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, dan juga memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Seperti itu. Dan didukung juga oleh dari Corporate Finance Institute, bahwa ESG ini, framework ini membantu sebenarnya untuk stakeholder supaya lebih memahami bagaimana sih kita itu mengelola resiko dan peluang yang bisnis kita ini ya, bisnis kita alami, bisnis kita bisa identifikasi, yang itu nanti berkaitan dengan kita lebih lanjut lagi mengelola bagaimana aspek ESG-nya, bagaimana bisnis kita itu bisa istilahnya mengelola resiko tersebut supaya tercapai nih aspek-aspek environment, social, dan governance-nya sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada. Seperti itu. Jadi, in general, secara umum, ESG ini tapi sebenarnya bukan term yang baru ya Bapak Ibu. Jadi, kesadaran global mengenai pentingnya sustainability, pentingnya keberlanjutan dalam perusahaan, dan organisasi dan aktivitas manusia pada umumnya itu sudah lama sekali sebenarnya dan panjang lah ya istilahnya sejarahnya. Tapi memang dalam konteks bisnis, terutama dalam hal ini, muncullah ESG yang menjadi framework utama global lah ya istilahnya sekarang, untuk supaya bagaimana sih kita menentukan bisnis kita ini berkelanjutan atau tidak, seperti itu. Next. Ya, ini kita nggak akan bahas secara satu-satu ya Bapak Ibu, tapi ini kurang lebih gambaran mengenai sejarah lah ya, sejarah istilahnya kapan sih ESG disclosure itu mulai muncul. Jadi ESG disclosure itu adalah disclosure itu pengungkapan ya Bapak Ibu.
secara general tadi sudah saya jelaskan bahwa ESG itu framework. Jadi dia hanya framework, tapi bagaimana kita menerjemahkan framework tersebut menjadi sebuah aksi dan yang nantinya kita laporkan, yang laporan ini akan kita ungkap ke publik. Dan publik di sini konteksnya macam-macam, audiensnya tergantung dari konteks organisasi Bapak Ibu juga. Audiensnya bisa jadi investor, bisa jadi masyarakat umum, in general ya, general public, bisa jadi customer, atau bahkan ini stakeholder internal perusahaan juga. Ya, itu tergantung dari konteks organisasi dan bisnis Bapak Ibu. Tapi seperti yang sudah jelaskan tadi, jadi sebenarnya ESG ini bukan terms yang baru dan pelaporannya, sejarah pelaporannya, bagaimana sih membuat laporan ESG atau bagaimana sih ESG itu dilakukan, diimplementasikan dalam perusahaan itu sudah jauh sekali ya sebenarnya. Jadi prosesnya ini evolve over time. Jadi apa ya istilahnya? Selalu berkembang dan sangat dinamis. Terutama kalau saya pribadi mengamati 5 tahun terakhir ini sangat dinamis sekali. Dunia ESG ya, dunia bisnis terutama sustainability itu sangat dinamis sekali. Jadi banyak bermunculan paper-paper terutama juga ya terkait dengan sustainability itu semakin banyak, lalu orang-orang jadi semakin aware juga gimana sih caranya kita itu melaporkan bisnis kita ini sudah sustainable atau enggak, atau sudah bertanggung jawab atau tidak dalam hal lingkungan, sosial, dan tata kelola itu gimana sih? Nah ini saya sih merasa 5 tahun terakhir ini semakin ini ya, semakin istilahnya semakin banyak seperti itu. Nah, di sini kalau kita bicara TNFD, topik utama kita, di sini mungkin kalau Bapak Ibu lihat bisa dilihat di poin yang tahun 2021 ya. Di situ adalah masih warna kuning karena di situ baru launching dia, baru launching. Awalnya itu dia otomatis tidak ujuk-ujuk muncul gitu ya Bapak Ibu. eh Diawali dengan ya kalau kita bicara awal panjang tapi one step back itu ada TCFD. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini itu ada di poin yang tahun 2015. Kalau TCFD dan TNFD itu terus apa ya kaitannya kira-kira? Nah, di sini kalau bisa dilihat bedanya kan hanya huruf C dan huruf N ya. Kalau TFD-nya sama tuh dia Task Force Financial Disclosure sama, tapi kalau yang TCFD C di sini itu fokusnya climate heavy. Jadi dia lebih kepada sebenarnya dia lengkap ya. Kalau kita bicara framework dia lengkap, dia juga menyentuh aspek-aspek alam juga di situ. Tapi pada implementasinya perusahaan-perusahaan itu lebih fokus pada aspek greenhouse gas-nya aja, CO2 aja. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak mendengar ya tentang karbon, karbon markets, karbon trading, dan lain-lain. Nah, di situ memang trennya di dunia sustainability ini fokusnya memang kritiknya lebih pada kok ini ya fokusnya ke karbon aja ya, karbon emisi aja gitu. Jadi perusahaan setelah menghitung karbonnya kira-kira berapa sih jejak karbon aktivitas bisnis saya yang itu berdampak pada lingkungan setara setara ekuivalen CO2-nya tuh seberapa besar sih? Nah, itu dikompensasi lalu oh ya udah ini udah 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 istilahnya karbon karbon aktivitas karbon yang membuat negatif ke alam tadinya berdampak negatif ke alam tadi sudah saya kompensasi nih dengan cara apa ya? Banyak yang beli proyek karbon Bapak Ibu kalau mungkin pernah dengar karbon offset project lalu macam-macam lah itu biasanya yang polluters ini, jadi perusahaan-perusahaan yang penghasil karbon atau pencet bukan pencetak apa ya bahasa Indonesianya istilahnya penghasil lah penghasil karbon. Jadi perusahaan-perusahaan besar di dunia penghasil karbon itu rata-rata kan masih di global north ya Bapak Ibu di negara-negara maju, di negara-negara developed countries. Nah, biasanya mereka itu banyak sekarang yang beli proyek beli proyek karbon di negara-negara berkembang yang biasanya masih punya hutan tropis yang besar atau ya alamnya masih masih oke lah ya untuk mengkompensasi apa yang mereka lakukan di negara mereka. Jadi kayak misalnya kita contoh misal Belanda nih ya, negaranya kecil kan Bapak Ibu ya, tapi banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di sini yang mungkin ya mereka menghasilkan karbon dari aktivitas mereka yang itu negatif untuk alam, tapi kok misalnya mau dikompensasi hanya di lingkup Belanda aja, gimana caranya tuh kan kayak kecil ya akhirnya banyak lah nggak cuma Belanda konteks ini saya hanya memberi contoh ya tapi negara-negara maju lain ya mereka biasanya lari ke negara-negara Asia Tenggara, Afrika atau Amerika Selatan itu masih memiliki banyak hutan untuk mendanai
proyek-proyek sustainability atau proyek-proyek hijau supaya itu bisa diklaim untuk oh iya ini perusahaan saya sudah bertanggung jawab secara lingkungan dan sudah bisa mengoffset karbon melalui proyek-proyek tersebut. Yang kalau di Indonesia biasanya ya proyek reforestasi hutan, lalu perlindungan satwa liar dan macam-macam ya. Eh, Revitalisasi sungai, macam-macam lah. Pokoknya kalau Bapak Ibu tertarik dengan sustainability pasti sering mendengar bahwa ternyata sekarang banyak loh organisasi NGO-NGO, startup-startup gitu ya yang mereka mulai fokus ke bidang ini supaya istilahnya bisa dana-dana untuk karbon tadi itu bisa digunakan untuk mengelola proyek-proyek hijau di negara-negara berkembang biasanya yang itu nanti bisa di-offsetkan ke perusahaan yang mendanai proyek tersebut. Lalu, oh apakah itu salah? Enggak, tidak. Seperti Bapak Ibu ya, karena pasti tetap ada banyak dampak positifnya juga seperti itu. Cuman di sini kritiknya adalah kalau trennya istilahnya dalam menjaga sustainability perusahaan hanya berfokus pada hal tersebut, sedangkan perusahaan itu sendiri masih istilahnya apa ya? Masih mencemari lingkungan atau masih berdampak negatif untuk lingkungan, tapi di offset dalam tanda kutip sekedar beli proyek karbon, ya lalu apa yang berubah? Nature-nya, alamnya tetap terdampak seperti itu kan. Jadi eh, di situ kritiknya. Kalau ternyata banyak organisasi, banyak entitas-entitas itu menerjemahkan TCFD hanya pada aspek karbonnya, tapi tidak menyentuh aspek alam yang lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Yang dalam di sini yang TNFD sentuh adalah banyak terkait biodiversity. Yang tadi di awal sudah kita bahas, oh seberapa aware sih kita di sekitar kita ini, di sekitar lokasi perusahaan kita berdiri atau beroperasi, ada spesies apa saja sih? Ada spesies hewan apa, ada spesies tumbuhan apa, atau bagaimana kondisi sungai di sekitarnya, bagaimana kondisi laut di sekitarnya, danau dan lain-lain. Nah, itu ternyata tidak terlalu disentuh. Nah, dari situlah muncul di sini TNFD, Nature untuk istilahnya meningkatkan awareness perusahaan dan organisasi di dunia, banyak lembaga di dunia bahwa kita perlu nih untuk istilahnya move forward ya, lebih jauh lagi. Jangan cuman ngitung emisi aja, jangan cuman mengkarbon offset aja, tapi betul-betul perusahaan di sini diajak untuk bisa peduli terhadap apa saja sih yang ada di sekitar mereka. Dalam konteks ini alam ya, untuk bisa mengidentifikasi dan nantinya bisa di istilahnya dikelola resiko-resiko tersebut dan nantinya lakukan aksinya juga. Kira-kira apa ya bisa organisasi saya lakukan, lembaga saya lakukan untuk bisa melindungi apa sih ya makhluk-makhluk yang ada di sekitar ya, makhluk-makhluk hidup dan tak hidup yang ada di sekitar saya atau di sekitar perusahaan saya seperti itu. Next, Pak Aris. Ya, jadi kenapa ya TNFD itu dibutuhkan? Di sini saya kutip ada tiga rilis ya. Jadi ada paper terbaru dari Zuye ya. Ini saya baru ini juga baca di tahun 2025, jadi baru saja terbit. Itu memperkuat tadi yang sudah saya sampaikan bahwa company-company itu banyak yang kurang istilahnya memperhatikan aspek biodiversity dalam menjalankan strategi ESG atau keberlanjutan mereka. Jadi fokusnya kebanyakan hanya pada itu tadi karbon, 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 CO2, 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 emisi, 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 tapi kurang aware bahwa oh ada aspek nature yang lebih luas hanya dari sekedar dalam tanda kutip karbon. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah dari World Economic Forum tadi yang sudah kita bahas, sudah clear ternyata ya. Jadi TNFD ini dibutuhkan karena ya diakui sudah muncul reportnya juga untuk biodiversity loss dan kerusakan ekosistem itu berpengaruh pada resiko finansial perusahaan. Nah, ini kalau kita tarik lagi konteksnya ke perusahaan, ternyata itu juga bisa berdampak untuk financial perusahaan. Dan yang ketiga, dari UNEP, UNEP ini dari United Nations ya Bapak Ibu yang berfokus pada bidang environment, itu mereka merilis bahwa perlu nih complementary framework, jadi istilahnya framework pelengkap, pendamping dari TCFD sebagai framework-framework yang sudah lebih dulu keluar, yang memang fokusnya hanya ke lebih kepada resiko-resiko terkait climate. Jadi perlu nih framework pelengkap, framework pendamping untuk bisa
bisnis kita atau organisasi kita, lembaga kita men-tackle problem yang lebih besar. Dalam konteks ini adalah nature. Karena itulah TNFD ini muncul di tahun 2021 tadi. Cuman memang dia baru secara resmi mengeluarkan, oh ini loh framework kita seperti ini lengkap dan bisa dijalankan tuh di tahun 2023. Seperti itu. Next, Pak Aris. Ya, jadi TNFD ini apa sih? Jadi kita sudah tadi membahas ya panjang lebar mengenai kenapa alam itu penting, apa itu alam dan sejarah akhirnya kenapa kok akhirnya sampai muncul TNFD. Nah, sekarang kita mulai masuk nih. Jadi sebenarnya TNFD itu apa? Jadi TNFD ini framework juga ya Bapak Ibu. Framework juga yang dia tuh sebenarnya masih sangat align dengan TCFD karena eh, bukan terus sesuatu yang sangat berbeda, enggak sama sekali. Jadi masih align dengan TCFD, cuman memang aspeknya ditambahkan untuk bisa lebih fokus kepada biodiversity dan ekosistem. Seperti itu. Jadi launchingnya tuh 10 Juni 2021, cuman mereka memang baru merilis resmi framework dan guidance lah ya istilahnya, tata petunjuk 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 teknis lah istilahnya untuk gimana sih perusahaan bisa supaya bisa mengimplementasikan framework ini tuh di September 2023. Dan secara garis besar memang TNFD ini juga masih sangat align dengan Global Biodiversity Framework seperti itu. Nah, terus apa ya bedanya Global Biodiversity Framework di sini dengan TNFD? Nah, kalau TNFD ini memang konteksnya lebih ke eh, subjektif to the companies atau kayak ya ke masing-masing organisasi seperti itu. Jadi audiensnya memang lebih kepada stakeholder yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Ketika kita melaporkan ya tujuannya supaya dibaca dan diketahui oleh stakeholder-stakeholder yang kita ingin mereka tahu apa yang perusahaan kita sudah lakukan terkait pengelolaan resiko alam. Nah, kalau yang Global Biodiversity Framework ini memang lebih ke levelnya level nasional ya, level government secara garis besar seperti itu. Jadi audiensnya lebih kepada ya masyarakat global dan seringkali G2G kayak gitu. Yang ditanyakan pertanggungjawabannya lebih kepada negara. Tapi kalau TNFD itu fokus memang untuk each eh, organisasi seperti itu, untuk each organization. Dan dia juga align dengan mungkin Bapak Ibu di sini karena mungkin banyak yang sudah ada di level supervisor, manager, keuangan dan lain-lain ya. Pasti sudah apa ya? Tahu lah ya mengenai ISSB, IFRS. Jadi framework TNFD ini juga align dengan standar-standar tersebut. Next. Ya, jadi di sini untuk kita masuk lebih dalam lagi, TNFD ini ada 4 pilar dan 14 rekomendasi. Mohon maaf. Jadi pilar pertama governance. Ini ada tiga, tiga rekomendasi. Mungkin saya bisa sedikit sentuh sedikit-sedikit. Jadi yang pertama adalah mengenai board oversight. Jadi di sini untuk aspek governance, kira-kira apa sih yang dilaporkan seperti itu ya? Jadi untuk aspek governance untuk TNFD, mereka menyarankan untuk melaporkan apa sih yang sudah dilakukan oleh manajemen atas board. Di sini konteksnya manajemen atas ya, yang mungkin setiap organisasi akan berbeda-beda. Kalau organisasinya size-nya lebih kecil, mungkin ya ownernya itu bisa jadi direkturnya, seperti itu bisa jadi seperti itu ya. Atau yang kalau organisasi lebih besar, level organisasinya lebih panjang lah ya. Oh ada vice president sendiri, ada direktur, mungkin ada kepala ini, kepala itu. Jadi TNFD di sini ingin mengetahui untuk board level atau manajemen menengah atas istilahnya, apa sih yang sudah mereka lakukan terkait dengan mengidentifikasi sejauh apa dependensi, impact, risk, dan opportunity. Jadi ketergantungan, dampak, resiko, dan peluang perusahaan mereka yang berkaitan dengan nature. Seperti itu ya. Atau di sini saya singkatnya DIRO, dependensi, impact, risk, dan opportunity. Jadi sejauh apa, saya ulangi lagi, sejauh apa board management atau manajemen atas dalam hal ini dalam mengawasi lah ya istilahnya mengawasi dan sejauh apa sih mereka terlibat dalam itu tadi dalam mengelola biro perusahaan mereka tadi yang berkaitan dengan nature. Jadi seberapa tergantung perusahaan kita dengan nature, impact apa aja sih yang perusahaan kita lakukan lah ya, yang kita berikan kepada lingkungan, baik itu positif ataupun negatif, resikonya apa saja, dan ada opportunity apa aja nih dari lingkungan juga itu juga termasuk. Jadi sejauh apa levelnya di sini lebih kepada board. Lalu yang kedua mengenai
manajemen's role dalam mengakses. Nah, kalau ini lebih ke yang level manajemen tadi, gimana tuh akhirnya dideskripsikan atau ditranslate kepada eh, lebih hal yang teknis lagi. Jadi kalau tadi boardnya mengawasi, kalau ini manajemennya sejauh apa manajemennya juga terlibat dalam proses assessment tersebut supaya mereka juga tahu ya. Jadi nggak cuma bos-bosnya aja dalam tanda kutip ya yang tahu, tapi juga itu sampai ke yang levelnya lebih di bawahnya lagi, level supervisor dan lain-lain. Apakah mereka juga tahu seberapa tergantung perusahaan mereka terhadap alam, resiko alam apa saja yang perusahaan mereka miliki, atau dampak alam yang berkaitan dengan alam apa saja yang perusahaan mereka berikan tuh tahu nggak ya kira-kira bagaimana itu prosesnya? Apakah ada guideline-nya juga itu diminta untuk diungkap seperti itu. Lalu yang ketiga, ini lebih kepada kaitannya dengan human rights, Bapak Ibu. Jadi pasti mungkin banyak ya dari organisasi-organisasi yang Bapak Ibu berada atau mungkin Bapak Ibu di sini konteksnya konsultan juga mungkin ada klien-klien Bapak Ibu banyak yang organisasi atau bisnis mereka itu bersinggungan erat dengan indigenous people. Indigenous people di sini kita bisa artikan di bahasa Indonesia itu masyarakat adat. Seperti itu ya. Lalu lokal community, juga komunitas lokal, lalu macam-macam lah stakeholder-stakeholder yang ada di sekitar aktivitas perusahaan atau kantor Bapak Ibu atau klien Bapak Ibu seperti itu ya. Karena mungkin kalau mendengar berita-berita di Indonesia akhir-akhir ini mungkin sering ya mendengar bahwa ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang mereka berbuat hal yang kurang baik terhadap masyarakat adat, mereka membuat masyarakat lokal itu tersisih atau bahkan mencemari lingkungan di sekitar itu akhirnya masyarakat sekitar lokasi tersebut terdampak secara kesehatan tapi tidak ada bentuk pertanggungjawaban, tidak ada mitigasi. Nah, ini yang TNFD garis bawahi juga supaya itu diungkap seperti itu. Selanjutnya mengenai strategi. Kalau strategi ini lebih kepada sejauh apa sih perusahaan menerjemahkan framework ini sampai menjadi strategi tertulis. Ini yang paling penting juga tertulis. Karena kenapa kok perlu ditulis? Supaya bisa dibaca, dipahami oleh semua stakeholder atau elemen dari perusahaan tersebut. Supaya tahu sampai bawah. Jadi bukan hanya sesuatu yang diungkapkan secara lisan. Oh ya, strategi kita adalah perusahaan kita akan peduli terhadap lingkungan gitu mungkin ya. Cuman ngomong aja di meeting, tapi ternyata tidak sampai kepada terjemahan on paper di atas kertas yang itu ada istilahnya ada kekuatan hukumnya gitu ya. Nah, itu kurang oke juga gitu. Nah, di sini TNFD juga menyarankan untuk bisa fokus menerjemahkan framework mereka terhadap ke strategi supaya sejauh apa nih kita kira-kira mau ngapain nih step by stepnya actionnya apa tapi dimulai dulu dengan assessment sampai juga diterjemahkan di level value chain yang paling bawah karena kalau kita ngomong perusahaan apalagi besar bukan cuman perusahaan kita aja Bapak Ibu otomatis kita bertindak menjalankan usaha juga berkaitan dengan rantai pasok kita kan supplier distributor dan lain-lain. Nah, bagaimana tuh supaya visi kita yang ingin lebih peduli pada lingkungan juga sampai pada rantai pasok kita yang paling bawah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga mengenai risk and impact management. Nah, tadi setelah kita tahu ya, kita punya kebijakannya, kita tahu resikonya apa saja, ketergantungannya sejauh apa setelah kita assess. Nah, setelah itu ini gimana nih pengelolaannya? Nah, dalam hal pengelolaan ini otomatis ya ada action ya Bapak Ibu. Ada action yang dilakukan setelah tahu hal itu semua, lalu kira-kira actionnya apa saja. Di sini juga diminta untuk diungkap melalui laporan TNFD. Tapi ya itu tadi ya, sebelum jadi laporan, actionnya apa dulu nih gitu. Jadi bukan hanya fokus, oh report aja yang penting biar image-nya kelihatan bagus perusahaannya. Enggak ya Bapak Ibu. Jadi tujuan utamanya adalah ya mengajak perusahaan-perusahaan di dunia, TNFD ini untuk betul-betul melakukan sesuatu, bertindak nyata yang konkret untuk bisa lebih memprotek alam. Selanjutnya terkait dengan metrik dan target. Nah, di sini tadi masih berkaitan. Kalau ini lebih fokus kepada sejauh apa, sedetail apa nih metrik dan target yang dipakai oleh perusahaan atau pakai metriknya siapa, targetnya siapa. Contoh misal, oh pengelolaan air. Kira-kira target atau metrik atau skala yang dipakai dalam mengukur, dalam mengakses itu punya siapa nih? Standar global nggak? Standar yang science based nggak? Atau ngasal aja? Nah, di sini juga perlu dipertimbangkan seperti itu. Jadi kurang lebih TNFD ini itu tadi ada 4 pilar dan 14 rekomendasi. Pertanyaannya adalah, loh, terus kita harus mengungkap semuanya sedetail ini sebanyak ini? Enggak, Bapak Ibu ya. Jadi eh,
arahan dari TNFD Global adalah nggak apa-apa kok mulai dulu gitu. Dari hal kecil, tidak harus semuanya di disclose, ya, nggak harus semuanya diungkapkan ke publik. Tapi setidaknya guideline-nya ini. Tapi tidak harus terus, oh kalau kita ingin juga nih mengadopsi NFT, apakah harus semuanya langsung kita laporkan? Enggak harus seperti itu. Jadi arahannya adalah mulai dari hal yang kecil dulu, nanti sambil berjalan bisa improve. Gitu. Next, Pak Aris. Ya, next. Ya, tadi kan sudah tahu ya Bapak Ibu terkait kurang lebih frameworknya seperti itu, gambaran garis besarnya. Terus gimana nih? Nah, ini arahan langsung dari TNFD Global. Di sini diberikan tujuh tahap sederhana lah ya. Kira-kira apa sih yang perlu dilakukan? Jadi yang paling pertama, yang paling atas dulu adalah deepen your understanding. Ini dulu, di apa ya, di improve dulu pemahamannya terkait dengan nature. Kita nggak bisa bergerak kalau kita nggak tahu, bahkan nggak tahu nature itu apa. Atau kita tidak akan bisa melakukan apapun, bahkan kalau kita nggak tahu ya itu tadi, ada apa aja sih spesies-spesies atau mungkin ya segala macam bentuk komponen alam ya ada di sekitar perusahaan kita, kita bahkan nggak tahu. Kita nggak pernah melihat, ya kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi di-assess dulu, dipahami dulu lebih dalam, oh ini loh, nature tuh ini. Oh di sekitar perusahaan saya ada ekosistem ini, ada mungkin ada hutan, ada pantai, ada apapun lah itu dipahami dulu, oh ternyata seperti ini, kondisinya saat ini seperti apa. Nah, dari situ baru kita tahu untuk bagaimana selanjutnya kita bisa bergerak. Dan mungkin kita bisa memahami, oh jangan-jangan sungai ini dulu perasaan bening ya, tapi kok sejak perusahaan saya beroperasi jadi gelap nih. Nah, itu kita perlu ini juga, perlu aware. Apakah jangan-jangan ini karena aktivitas perusahaan saya, karena aktivitas bisnis saya, atau karena pengelolaan limbah saya kurang baik. Nah, itu juga kita perlu tahu terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah eh, biasanya kalau kita udah paham ini tahapnya, meyakinkan board of management untuk bisa betul-betul menerjemahkan framework ini supaya bisa jadi kebijakan. Nah, ini yang berat biasanya. Biasanya karena ini resource-nya ya Bapak Ibu, resource-nya yang dibutuhkan banyak kan. Kalau kita tadi berbicara, wah Bu ini berat banget, luas banget. Iya betul. Dan memang butuh resource yang besar. Nah, biasanya tidak banyak board of management yang berani untuk bisa melangkah sejauh dan sedetail itu karena ya memang resource-nya besar. Nah, di sini perlu kesepakatan bersama. Lalu next adalah tadi sudah kita bahas, start with what you have. Jadi ya udah mulai dulu aja. Yang penting mulai dulu. Itu sudah jauh lebih baik daripada tidak mulai sama sekali. Nanti eh, lengkapnya lah ya, detailnya bisa kita improve sambil jalan. Lalu selanjutnya adalah plan for progression over time. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membaca laporan-laporan TNFD dari perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan TNFD, itu mereka tidak hanya berhenti pada, oh ini yang sudah kami lakukan saat ini, itu tidak. Tapi mereka menyertakan future plan. Jadi mereka disclose gap-nya apa, yang belum mereka lakukan apa, yang belum tercapai apa, lalu di-disclose juga kira-kira future plan-nya gimana ya untuk menghadapi yang belum-belum ini atau kekurangan-kekurangannya bagaimana. Jadi itu juga perlu dilakukan. Selanjutnya adalah encourage collective progress. Nah, ini paling penting. Ini biasanya agak sulit adalah sinergi antar departemen. Karena kalau kita membahas sustainability, ESG, atau audit lah ya, nggak usah jauh-jauh audit mungkin yang kita lebih aware. Setiap ada audit, mungkin leadernya divisi audit, tapi kan nggak bisa ya divisi audit bekerja sendiri. Pasti butuh informasi dari berbagai departemen supaya akhirnya bisa jadi laporan ya. Persis seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin bergerak lebih jauh untuk mengadopsi TNFD ini, nggak bisa tuh hanya satu departemen, dua departemen yang bekerja, nggak bisa. Atau bosnya aja yang kerja, atau staffnya aja yang kerja, nggak bisa. Jadi dari seluruh elemen perusahaan atau organisasi itu harus terlibat karena itu tadi ya eh, TNFD ini menyentuh value chain-nya itu sangat luas, bahkan sampai ya tadi menyentuh mengenai tentang masyarakat adat dan lain-lain, biodiversity. Nah, itu kan nggak bisa tuh hanya kerjaan satu orang aja. Jadi kolektif progress itu harus harus diupayakan, nggak bisa hanya kerja satu departemen. Lalu selanjutnya dimonitor dan dievaluasi baru nanti kira-kira ini, oh udah siap nih kayaknya perusahaan saya untuk mengadopsi. Nah, nanti bisa register, bisa daftar di website TNFD Global sebagai salah satu perusahaan yang secara resmi mengadopsi framework TNFD. Gitu. Next, Pak Aris.
Ya, kalau ini approach-nya. Kalau tadi pilar yang sudah kita bahas ada 4 pilar dan 14 rekomendasi. Kalau ini oke, tadi kita sudah tahu pilarnya seperti itu, lalu approach-nya seperti apa. Nah, ini approach-nya untuk TNFD ini ada namanya LEAP ya Bapak Ibu, LEAP, LEAP, yang digunakan untuk bisa kita pakai lah sebagai pedoman untuk nanti gimana sih apa yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi yang pertama locate, lalu yang kedua evaluate, yang ketiga assess, lalu yang keempat prepare. Jadi ini sebenarnya kurang lebih mirip-mirip ya seperti yang tadi yang seven step guides. Tapi kalau seven step guides tadi kan lebih ke istilahnya starting point lah. Oke, sebelum mulai dulu apa nih starting pointnya seperti itu. Nah, kalau ini lihat lebih ke teknis lagi, lebih ke penerjemahan juknis lah ya kalau kita bisa bilang mungkin juknis untuk bagaimana sih step by stepnya seperti itu. Jadi yang pertama untuk locate kurang lebih mirip ya tadi kayak kita analisis dulu bagaimana bisnis model kita saat ini sampai kepada value chain, pihak mana saja yang terlibat, stakeholdernya siapa aja. Dari situ nanti kita baru bisa tahu kan, oh kayak gini nih ketergantungan kita, kayak gini nih dampak perusahaan kita. Kita dapat datanya setelah kita screening tadi, baru setelah itu kita petakan lagi. Oh ternyata di perusahaan kita ini sejauh ini dampaknya ke lingkungan, lalu ada area-area sensitif di sekitar sini itu apa aja. Nah, sensitif di sini konteksnya misal nih Bapak Ibu kalau mungkin ada yang pernah dengar MPA, Marine Protected Area, itu salah satu contoh aja ya. Bisa jadi mungkin ada perusahaan yang beroperasi di dekat Marine Protected Area, di area yang kalau kita bisa bilang ya area laut yang itu tidak boleh asal di itu ya asal dimasuki, asal dirusak, asal dikelola. Nah, kalau ada yang beroperasi dekat situ, ada kemungkinan akan berdampak kan ke marine protected area itu. Kenapa kok ada marine protected area itu dulu aja lah? Ya itu pasti karena ada banyak eh, aspek dari biodiversity yang di daerah area laut tersebut yang perlu dilindungi. Nah, kalau ada perusahaan atau aktivitas operasional bisnis yang beroperasi dekat area tersebut ternyata berdampak, tapi tidak termonitor, nggak ada yang tahu, atau mungkin bahkan perusahaannya sendiri juga nggak aware, ya bisa membahayakan spesies-spesies yang ada di marine protected area tersebut. Itu salah satu contohnya. Atau misalnya karena tadi kita membahas alam, ada manusia juga di situ ya. Tadi ada aspek juga terkait masyarakat adat, itu juga termasuk sensitive locations. Jadi kalau misalnya, oh perusahaan saya ini ternyata di tengah hutan, apapun lah ya, tambang mungkin atau apa gitu, saya kurang nggak akan memberikan contoh spesifik, tapi mungkin contohnya tambang lah ya katakanlah, karena rata-rata tambangan dekat-dekat hutan gitu ya. Nah di sekitar hutan itu ada masyarakat adat apa aja nih yang itu termasuk sensitif, social sensitivity. Jadi kalau perusahaan saya berdiri di situ, beraktivitas di situ, atau sudah terlanjur ya beraktivitas di situ, kira-kira dampaknya gimana ini ke social sensitivity yang ada di sekitar perusahaan saya. Nah, itu juga perlu dipetakan dulu. Makanya istilahnya di sini locate. Baru setelah itu evaluate. Diidentifikasi, oh ini ya seperti ini, penyebabnya kayak gini. Contohnya misal eh, setelah kita tahu, oh ternyata bener nih ini sungai jadi gelap setelah perusahaan saya beroperasi karena saya kurang bagus ngelola limbahnya. Nah, dari situ baru kita evaluasi, Kang. Oke, kita temukan clear ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dari situ baru kita assess lebih detail lagi, kira-kira risk dan opportunity-nya apa aja. Kalau kita melakukan ini, kita apa ya istilahnya, memformulasikan strategi, kira-kira resikonya apa ke perusahaan kita termasuk otomatis dan peluangnya apa? Karena seperti yang saya tadi sampaikan, untuk bisa beraksi itu butuh resource dan resource di sini macam-macam, human resource, financial resource, ya modalnya harus besar juga ya di sini. Bukan hanya kemauan, tapi memang betul-betul kita akses juga sejauh apa perusahaan kita bisa mengcover resiko dan peluang kalau kita betul-betul ingin istilahnya membuat sesuatu yang konkret terhadap lingkungan tersebut. Baru terakhir kita prepare, oke, sudah siap semuanya, asesmennya ada, data kita punya, kita sudah lebih aware perusahaan kita tuh dampaknya sejauh ini, ketergantungannya terhadap alam sejauh ini, kita udah punya semua datanya, kita udah siapkan strateginya, baru mulai kita prepare untuk eh, sampai ke tahap reporting tadi. Dan tapi sebelum reporting otomatis ya ini tadi ya aksinya aksinya jalan dulu gitu. Seperti itu. Baru kita laporkan ke publik melalui TNFD Global. Seperti itu. Next, Paris. Ya, ini tadi summary saja yang dari yang sebelumnya. Next, Paris. Next. Nah, jadi
Kalau tadi kita sudah tahu banyak hal ya tentang TNFD, sebenarnya sudah sejauh apa sih TNFD ini berkembang di dunia ya? Jadi ini data terbaru yang dirilis oleh TNFD Global. Untuk sekarang totalnya ada lebih dari 500 perusahaan di dunia yang sudah mengadopsi TNFD ini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di peta region itu untuk di wilayah Asia sekitar 236 perusahaan, di Eropa 183 perusahaan, dan untuk Amerika sekitar berapa itu berarti? 66 lah ya, 66 perusahaan. Di Afrika ada 17 perusahaan juga. Jadi sudah banyak eh, yang mengadopsi TNFD ini di dunia seperti seperti itu Bapak Ibu. Dan tiap tahunnya itu meningkat. Berarti ini menunjukkan oh ternyata memang perusahaan-perusahaan di dunia ini semakin sadar bahwa penting loh kita itu berbuat sesuatu untuk alam, untuk memprotek alam ini. Dalam konteksnya ya di sini lebih care lagi dengan segala makhluk tadi yang kita bahas yang ada di sekitar aktivitas perusahaan mereka. Jadi di sini bisa menjadi panggilan lah ya untuk kita bahwa ternyata oh perusahaan kita perlu nih juga untuk ikut dalam movement yang positif ini karena sudah banyak juga perusahaan-perusahaan besar di dunia yang mengadopsi. Next. Nah, kalau kita bicara konteks Indonesia, di sini kita masuk ke case study-nya ya. Itu baru satu perusahaan Bapak Ibu yang mengadopsi TNFD, yaitu PT PLN Persero. Dan saya cek juga sampai kemarin belum ada perusahaan Indonesia lain yang muncul lah ya istilahnya di list. Karena di list ini dia selain menunjukkan yang adopters yang sudah adopt juga yang intent untuk adopt baru daftar untuk adopt tapi baru akan lapor tahun depannya gitu juga itu dimunculkan juga. Nah, itu belum ada dari Indonesia. Jadi baru PT PLN Persero saja. Next. Nah, apa sih yang dilaporkan gitu ya? Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ini website resmi PT PLN di bagian Sustainability Reports. Di sini PLN lengkap ya melaporkan ada ESG report ada sendiri, climate report ada sendiri, TNFD report ada. Jadi PLN sudah mulai melaporkan TNFD report itu per tahun kerja 2023 dan 2024. Jadi 2024 ini laporan tahun ini ya sudah rilis. Bapak Ibu bisa baca di situ kalau penasaran kayak apa sih TNFD reportnya PLN gitu ya. Nah, bisa dilihat seperti itu. Next. Ya, jadi ini hanya sedikit summary saja dari apa yang dilaporkan PLN karena kalau kita bahas semua terlalu banyak ya Bapak Ibu. Jadi untuk aspek governance di sini PLN per tahun 2024 kemarin mereka melaporkan mereka ada Sustainability Committee yang itu dipimpin oleh ada EVP Energy Transition and Sustainability sendiri sebagai chairnya untuk mengawasi lah ya bagaimana kira-kira PLN mengelola resiko usaha mereka dan peluang dan ketergantungan dan opportunity maksud saya yang terkait dengan alam. Lalu diterjemahkan juga menjadi policy di eh, surat BOD lah ya, surat BOD istilahnya Board of Director nomor 45 nomor 24 lalu diterjemahkan juga jadi strategic policy berupa perlindungan alam dan lingkungan itu seperti apa dan ada ESMS juga atau Environment Management System termasuk dari biodiversity land and restoration juga itu juga ada. Plus juga PLN punya Sustainability Academy di mana secara rutin melakukan training untuk manajemen perusahaan supaya bisa lebih aware terkait biodiversity. Yang itu bekerja sama dengan WWF. Next. Ya, ini saya capture dari laporan PLN ya. Jadi ini evidence yang mereka tampilkan di sisi sebelah kanan ini adalah struktur organisasi dan itu eh, menjelaskan bahwa oh untuk divisi-divisi ini bertanggung jawab terkait aspek TNFD yang mana. Nah, ini aspek TNFD yang mana seperti itu. Jadi dipetakan secara jelas dan di sini yang kelihatan tuh ada yang memakai vest ya warna orange itu mereka sedang mengamati biodiversity di sekitar lingkungan pembangkit PLN juga dan yang di sebelah kiri itu adalah trainingnya, training PLN juga dengan WWF. Lalu yang di atas ini adalah seperti ya training rutin juga lah, ya, kegiatan rutin dilakukan oleh PLN yang namanya Sustainability War Room. Jadi ini menarik juga ya, ternyata punya gitu. Jadi di sini saling istilahnya saling dari internal PLN mereka saling sharing knowledge juga mengenai perkembangan sustainability. Yang itu
hanya komisionernya aja mungkin ya kalau dalam hal ini dan tanda kutip atau EVP atau yang tinggi-tinggi aja yang di atas-atas saja tapi sampai ke bawah sampai ke pegawai itu mereka juga aware terkait apa saja sih yang perusahaan lakukan terkait sustainability. Next. Yang kedua terkait strategi, di sini juga dari PLN menyampaikan strategi mereka terkait pengelolaan air, lalu juga menyampaikan juga laporan mereka terkait sejauh apa impact mereka terhadap habitat dan polusi ya, seperti itu, termasuk resiko-resiko reputasi dan resiko physical climate yang mereka alami, mereka laporkan juga, dan itu semuanya align dengan net zero emission atau target net zero emission, termasuk green finance frameworks. Jadi mereka juga memetakan tadi yang lokasi-lokasi prioritas yang sudah saya sampaikan, termasuk sensitif area dan materiality-nya. Next. Ya, ini capturean juga ya dari laporan PLN. Seperti ini yang mereka laporkan. Jadi yang di sebelah kanan yang warna kuning itu adalah menunjukkan priority locations. Jadi oh di mana lokasi pembangkit PLN, lalu di sekitar itu ada apa nih yang sensitif seperti itu. Lalu yang di bawah itu ada aktivitas dari PLN mengawasi pertumbuhan koral ya seperti itu. Jadi terlibat juga untuk aspek lingkungannya terkait istilahnya merestorasi kembali koral yang ya sedihnya di Indonesia koral ini semakin banyak yang rusak ya Bapak Ibu ya karena aktivitas manusia seperti itu. Jadi di sini salah satu yang terlibat juga dan yang di atas itu eh, apa ya istilahnya kayak mapping lah ya mapping dari hasil analisis PLN kira-kira resiko dan dependensinya tadi di row yang saya bilang tadi resiko dependensi impact itu mereka levelnya sejauh mana sih? Nah, itu disampaikan juga melalui metrik yang ada di atas. Next. Nah, selanjutnya terkait risk impact and management. Tadi sudah saya sampaikan juga ya, ada risk management policy yang disampaikan oleh PLN. Bagaimana sih mereka mengelola resiko mereka terkait nature. Di situ juga disampaikan secara lengkap, yang bisa dilihat di slide selanjutnya, Pak Aris. Next. Ya, ini capture-annya juga. Di sini PLN secara terbuka menyampaikan resiko terkait biodiversity dan mitigasinya seperti apa. Nah, ini bisa jadi contoh yang mungkin Bapak Ibu terkait, oh gimana sih sebenarnya melaporkan biodiversity risk. Nah, di sini contohnya saya ambil nih fossil fuel power plants. Mereka mengidentifikasi bahwa itu berpotensi untuk mendegradasi kualitas air, lalu bisa jadi mengganggu aquatic dan terrestrial biodiversity. Jadi makhluk-makhluk yang hidup di bawah laut, ya di bawah air itu bisa terganggu juga. Nah, mitigasinya gimana itu dilaporkan. Nah, inilah yang sebenarnya yang menjadi fokus TNFD, resiko terkait biodiversity, supaya kita lebih aware terhadap makhluk-makhluk lain yang nggak cuman istilahnya manusianya aja ya, nggak cuman carbon emission tadi, tapi sampai ke tahap habitat, biodiversity, ekosistem makhluk yang hidup di bawah air, di bawah tanah, dan lain-lain itu udah harus di cover semuanya. Seperti itu. Next. Yang selanjutnya terkait dengan metrik dan target. Ini lebih ke ini sih, PLN menyampaikan target mereka seperti apa, metrik mereka seperti apa, seperti itu. Next. Ya, ini salah satu yang mereka sampaikan terkait pengamatan mangrove ekosistem yang ada di sekitar lingkungan PLN. Next. Yang ini juga terkait, tadi saya bicara spesies ya Bapak Ibu, sampai kepada kira-kira ada hewan endemik apa nih atau tanaman endemik apa nih yang ada di sekitar perusahaan kita yang itu kira-kira bisa terancam keberadaannya dengan aktivitas kita itu dilaporkan juga. Contohnya kalau di sini dari PLN melaporkan terkait burung ya namanya Balimina. Next. Nah, kalau ini lebih terkait kalau yang kanan bird monitoring yang tadi dan eco-marine mangrove conservation di Kali Adem itu juga di dekat pembangkitnya PLN. Kalau yang di kiri itu lebih kepada kira-kira kalau pembangkit ini dia tuh memenuhi target yang mana seperti itu. Disesuaikan dengan framework internasional juga. Supaya tadi saya bilang bahwa ini tetap align dengan Global Biodiversity Framework dan Biodiversity Framework yang lain. Next. Ya, next.
Oke, jadi tadi kita sudah tahu ya semuanya dan kita tadi sudah mempelajari sedikit juga terkait case tadi bagaimana sudah sejauh apa PLN melaporkan. Nah, di sini terus apa sih kira-kira tantangannya dalam menerapkan TNFD ini? Apakah semudah itu gitu ya? Jawabannya ya memang tidak mudah ya Bapak Ibu. Banyak paper, jadi ini saya simpulkan dari banyak rilis dan paper yang saya baca terkait perkembangan terbaru perusahaan-perusahaan yang mengadopsi TNFD. Itu mereka mengidentifikasi apa aja sih challenge yang mereka hadapi selama proses implementasi TNFD framework. Jadi yang pertama adalah data complexity and availability. Jadi banyak dari mereka yang merasa bahwa nature ini kompleks, sangat rumit, dan multidimensional yang mereka tuh nggak punya datanya perusahaan ini seringkali. Atau punya datanya tapi datanya scattered, tersebar, bingung menyatukannya bagaimana. Dan kadang nggak konsisten. Nah, nggak konsisten ini juga kadang, oke perusahaan utamanya udah konsisten tapi mungkin anak perusahaannya nggak punya datanya atau suppliernya nggak bahkan nggak ngerti nature itu apa jadi belum align antara dari atas sampai bawah. Nah, itu membuat data nggak konsisten juga. Nah, itu masalah utama yang dihadapi. Lalu yang kedua adalah mengenai itu tadi, eh, prioritas. Jadi TNFD ini nggak mandatori ya Bapak Ibu, TNFD ini voluntary, tidak terus menjadi kewajiban untuk dilaporkan untuk saat ini per tahun ini itu belum belum mandatori. Jadi karena sifatnya voluntary, banyak perusahaan berpikir ya udahlah masih voluntary juga, nggak harus yang bagus-bagus banget kayak gitu. Nah, itu salah satu challenge-nya juga. Lalu yang kedua itu tadi terkait yang kita sudah bahas terkait resource. Wah, butuh tambahan resource terkait waktu, sumber daya manusia, siapa yang ngerjain, siapa yang mau melakukan ini semua itu ya, termasuk financial resource. Otomatis kalau mau jalan ya butuh dana, gimana ini caranya, dari mana, apakah ada alokasi dari perusahaan yang bisa disisihkan atau dialokasikan untuk bisa mengimplementasikan framework ini. Nah, itu challenge-nya juga yang kedua yang utama. Lalu challenge utama yang ketiga adalah terkait itu nih internal alignment. Banyak yang merasa ah ya udahlah masih skeptis gitu Bapak Ibu. Kayak efeknya nggak terlalu kelihatan nih kalau kita memonitor habitat atau ekosistem makhluk di bawah air atau apa saja yang ada di sekitar kita mungkin sungai atau lain ya apa kaitannya dengan perusahaan kita mungkin nggak ngefek-ngefek banget ya kan kita yang penting profit dulu lah gitu. Kayak gitu ya jadi kita masih banyak yang skeptis dan underestimate impact dari aksi mereka. Jadi masih banyak yang belum belum yang merasa bahwa ini ternyata di internal perusahaan itu nggak semuanya sejalan. Ada yang udahlah itu mah karena voluntary nanti aja lah. Toh kita nggak bisa merasakan direct added value-nya seperti itu. Nah, itu menjadi masalah juga. Next. Ya, lalu tadi strategi ya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut itu apa saja. Jadi yang pertama, seperti yang tadi sudah saya bilang juga di awal, termasuk rekomendasi dari TNFD Global adalah yang penting mulai dulu, start now. Jadi rata-rata saya rasa mungkin kalau perusahaannya level minimal menengah ya, mungkin sudah punya ya environmental impact assessment, terutama kalau mungkin pabrik seperti itu harusnya punya ya environmental impact assessment atau laporan tahunan, pengawasan tahunan mengenai dampak lingkungan itu sudah ada. Itu dipakai dulu aja datanya yang ada. Lalu fokus diprioritaskan dulu di aspek-aspek yang itu impact-nya tinggi atau resikonya tinggi. Jadi kalau yang aspek-aspeknya oh mungkin resikonya masih di bawah gitu ya, nggak terlalu kerasa atau ternyata impact-nya perusahaan kita nggak terlalu gede ke situ, ya dan memang resource kita belum bisa menjangkau ke situ, ya nggak apa-apa. Prioritaskan dulu yang penting dulu, yang kira-kira perusahaan kita berdampak paling besar atau terdampak paling besar, difokuskan dulu ke situ. Dan kalau misalnya nggak punya knowledge-nya, bisa hire sustainability consultant. Karena mungkin ya itu tadi ya, resource kalau misalnya kita suruh training dulu perusahaan tersebut SDM-nya sampai detail dari awal, mungkin waktunya yang dibutuhkan lebih banyak, mungkin akan lebih mudah lagi kalau kita hire sustainability consultant untuk bisa setidaknya membantu di tahapan awal, baru nanti implementasinya bisa dilakukan oleh perusahaan kita. Lalu yang terakhir, jangan skeptis. Oh mau ini mohon maaf belum diedit ya. Jadi jangan skeptis ya. Jadi di navigate aja landscape-nya kira-kira mungkin oh ini nambah-nambahin framework karena frameworknya udah banyak kerjaannya. Iya, saya paham karena sustainability framework itu juga banyak, tapi dipahami dulu bahwa tadi saya sudah sampaikan juga ini framework align dengan apa standar internasional yang lain yang mungkin Bapak Ibu sudah lebih aware seperti IFRS dan lain-lain. Jadi sebenarnya nggak yang beda-beda banget kok. Cuman mungkin cara reportingnya aja yang agak sedikit berbeda. Namun aspeknya itu saya yakin sebenarnya setiap perusahaan tuh punya.
cuman tinggal itu tadi ya, start start dulu lah untuk bisa diidentifikasi terlebih dahulu terkait resiko, dependensi, dan peluang-peluang yang dipunyai. Seperti itu. Next. Nah, ini tadi kalau kita sudah oke, setuju nih, Mbak, oke nih, bagus nih TNFD. Terus sebenarnya apa sih kira-kira benefit yang kita dapat gitu ya? Jadi di sini saya simpulkan ada tiga. Yang pertama adalah membangun resiliensi organisasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengadop TNFD ini, itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu one step ahead dibandingkan kompetitor atau mungkin dibandingkan organisasi yang lain dalam hal kepedulian Bapak Ibu terhadap sustainability. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi sustainability leader ya, dipandang image image perusahaannya bisa menjadi lebih baik, citra perusahaannya juga lebih baik bahwa oh ternyata perusahaan A, perusahaan B oke nih karena dia sampai peduli loh ke hewan, ke tanaman gitu ya, ke air dan lain-lain dan itu didisclose secara terbuka di laporan perusahaan mereka. Nah, itu bisa meningkatkan image positif perusahaan juga dan bisa istilahnya status sustainability leadernya bisa terbangun ya di situ. Dan di sini juga, tapi yang lebih penting adalah dalam membuat keputusan-keputusan bisnis atau keputusan-keputusan keuangan itu lebih science based lagi. Jadi kadang itu tadi ya, kalau kita nggak aware, kalau ternyata ada nih keputusan-keputusan keuangan atau resiko-resiko keuangan itu sebenarnya terkait dengan alam, tapi kita nggak aware, kita nggak masukkan aspek itu terhadap pertimbangan ya, pertimbangan keputusan kita miss kan akhirnya. Nanti baru sadar mungkin setelah tahun keberapa, loh ternyata resource-nya habis. Loh, kenapa kok bisa habis? Atau mungkin ternyata setelah jalan bisnisnya kena protes mungkin aktivis lingkungan. Wah ternyata perusahaan Anda merusak loh. Merusak apa? Saya nggak tahu. Nah itu kan termasuk hal-hal gap-gap miss-miss yang kita maunya hindari. Lalu yang kedua tadi memperkuat kepercayaan stakeholder, dalam hal ini ada investor, lokal community, pelanggan, general public in general, dan di sini juga ada green investment ya Bapak Ibu yang sekarang mungkin jadi semakin tren juga, dan banyak investor-investor global yang demand semakin ini, semakin nge-pressure untuk perusahaan, ya kalau kamu mau dapat dana dari saya, kamu harus tunjukkan bahwa perusahaan kamu memang sustainable ya, memang memang green gitu, karena banyak sekarang perusahaan-perusahaan atau investor-investor yang mereka tuh nggak mau invest atau mengalirkan modalnya ke perusahaan-perusahaan yang ternyata kotor dalam tanda kutip di sini atau mencemari lingkungan. Lalu yang ketiga itu tadi ketika kita sudah tahu kalau oh, ternyata ada ya framework global namanya TNFD ini, itu bisa membuat kita one step ahead lagi untuk dalam memahami apa sih yang terjadi di dunia bisnis global, apa sih yang terjadi di ya market in general ya di internasional ataupun nasional, bahwa memang terkait sustainability dan ESG ini itu tuh isu yang sangat dinamis Bapak Ibu. Mungkin sekarang hari ini saya bisa bicara seperti ini, tapi mungkin bisa jadi tahun depan berubah lagi, bertambah lagi ada framework baru yang kita nggak boleh berhenti belajar di sini, apalagi kalau di sini praktisi-praktisi keuangan, bisnis, atau mungkin sustainability practitioner ya. Belajarnya tuh nggak bisa berhenti Bapak Ibu, karena setiap periode tuh pasti ada yang baru, pasti ada pembaruan seperti itu. Jadi kalau kita semakin memahami dan bisa mengimplementasikan, itu membuat kita menjadi semakin perusahaan kita semakin relevan juga. Kehadiran perusahaan kita semakin relevan di tata global ya dan nasional lah kalau kita bicara di sini. Nggak yang terus nggak kalau nggak ngerti apa-apa terus nanti kita apa ya baru menyadari oh ternyata orang-orang udah ngomong sustainability ESG perusahaan saya apa yang saya lakukan ya organisasi saya sudah ngapain ya ternyata belum ngapa-ngapain. Nah itu bikin ini ya kurang kurang oke juga. Jadi kita keberadaan perusahaan kita bisa jadi irrelevant, nggak relevan lagi gitu dengan apa yang sudah terjadi yang dan yang dipedulikan oleh orang-orang di dunia seperti itu. Next. Ya, ini refleksi terakhir Bapak Ibu. Uang itu, kalau saya bisa simpulkan ya, uang itu nggak bisa loh kita makan. Kalau ada yang mau makan uang nggak bisa kan ya. Jadi kalau kita secara tidak sadar ataupun sadar bahkan merusak lingkungan dan baru kita sadar kalau ternyata uang itu nggak bisa dimakan ya, kita nggak akan dapat apa-apa seperti itu. Itu mungkin Pak Aris, terima kasih untuk materi hari ini. Baik, Bu Lisa, Bu Lisana, terima kasih banyak Bu atas pemaparannya yang sangat insightful sekali, yang mana ini merupakan apa ya pertama kalinya KMMB membahas mengenai TNFD ini, karena memang TNFD menjadi isu yang baru ya untuk saat ini, yang masih baru digaungkan itu di tahun 2021. Baik, Bapak Ibu sekalian,
selanjutnya merupakan sesi tanya jawab. Namun sebelum masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk memberikan beberapa highlight sekaligus kesimpulan dari materi yang telah Bu Lisana sampaikan. Jadi yang pertama, Bu Lisana sudah menjelaskan mengenai alam dan bagaimana kita berinteraksi dengan alam. Dan alam itu tidak hanya yang hidup, tapi seperti tanah, batu, air, itu juga bagian dari alam yang harus kita perhatikan juga. Selanjutnya juga dapat isu bahwa biodiversity loss dan ecosystem collapse itu dikategorikan sebagai salah satu top global risks. Nah, sehingga peran manusia yang memang dianugerahi akal oleh Sang Pencipta itu diharapkan untuk bijaksana dengan dalam mengelola alam. Karena alam secara tidak langsung bukan alam yang butuh manusia, tapi manusia yang butuh pada alam tersebut. Sehingga dari background tersebut itu ada konteks mengenai TNFD yang baru ada di tahun 2021, yang mana merupakan framework untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, menilai, mengatur, dan mengungkapkan ketergantungan dampak, risiko, dan peluang terhadap alam itu. Nah, tadi juga dijelaskan mengenai 7 langkah untuk memulai menerapkan DNFD, untuk mengintegrasikan DNFD terhadap strategi, dan juga ada pendekatan LEAP atau LEAP. Dan secara tadi juga dijelaskan juga secara global DNFD itu bagaimana, dan memang paling besar itu di Asia, masih di Asia yang paling besar untuk pengungkapannya. Dan untuk di Indonesia sendiri masih ada satu perusahaan yang mengungkapkan TNFD ini, yang mana dalam laporan sustainability-nya itu dibedakan antara ESG, sustainability, dan TNFD ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga eh, dijelaskan mengenai challenge, strategi, dan benefit, yang mana jika perusahaan sudah mengadopsi TNFD ini, itu juga bisa meningkatkan image positif perusahaan, karena perusahaan tersebut sangat peduli terhadap lingkungan dan keputusan-keputusan yang mereka ambil itu lebih senbis lagi. Jadi itu Bapak Ibu untuk beberapa kesimpulan dan highlight yang bisa saya berikan. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta yang memiliki pertanyaan atau ingin memberikan tanggapan, silakan langsung menuliskan di kolom chat Zoom. Jika berkenan untuk berinteraksi langsung dengan narasumber, Bapak Ibu juga dipersilahkan untuk menyampaikan secara langsung pada saat sesi tanya jawab atau diskusi nanti. Nah, kedua, jangan lupa untuk mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirimkan atau dibagikan oleh tim KMMB di kolom chat. Karena sertifikat akan diberikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan akan dikirimkan melalui WA Group KMMB Webinar Series yang linknya juga tersedia di chat. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau ingin terus mengikuti rangkaian webinar series Corporate Strategy 2025, silakan melakukan registrasi pada link yang telah disediakan oleh tim KMMB. Yang mana tahun ini KMMB akan menghadirkan lebih banyak tema strategis dengan narasumber profesional dari berbagai bidang. Nah, agar selalu update, Bapak Ibu bisa mengikuti akun media sosial resmi KMMB Consulting. Ada LinkedIn, yaitu KMMB Consulting, yang mana di LinkedIn KMMB ini akan memuat informasi seputar pekerjaan atau career opportunities dan partial insight atau insight-insight mengenai bisnis dari KMMB. Selanjutnya ada juga YouTube KMMB, yaitu KMMB Consulting. Di sini berisi video-video edukasi dan rekaman webinar. Nah, webinar seri kali ini nanti juga akan ditayangkan di YouTube. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak sempat untuk melihat webinar-webinar sebelumnya, bisa langsung menyaksikan di YouTube KMMB. Selanjutnya ada Instagram dan TikTok KMMB, yang mana di sini @KMMB_consulting, yang mana di sini berisi short insight dan konten edukasi singkat
dan fokus pada konten employee branding yang lebih ringan dan inspiratif. Selanjutnya juga ada website kmmb.go.id. Nah, yang mana di website ini merupakan pusat informasi layanan KMMB. Jadi layanan-layanan yang KMMB berikan itu semuanya ada di website ini. Sekaligus di sini juga merupakan tempat untuk mengunduh buletin bulanan. Jadi KMMB sudah meluncurkan buletin yang mana sudah luncur di pertama di bulan September, sehingga nanti tiap bulannya akan meluncurkan buletin dengan tema-tema yang menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa langsung berkunjung di sana untuk mendownload buletin yang diluncurkan oleh KMMB. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, jadi di sini langsung saja saya ambil pertanyaan dari atas. Baik, di sini ada dari Pak Bayu Aji. Di sini izin bertanya, apakah ada benchmark perusahaan global yang sudah mengaplikasikan atau mengimplementasikan TNFD ini? Memang relate dengan peningkatan performansi perusahaan secara finansial karena jangan sampai TNFD ini hanya sekedar nice to have saja. Terima kasih. Baik, Bu Lisana, itu pertanyaan yang pertama, Bu. Bisa langsung dijawab terlebih dahulu. Iya, baik. Mungkin saya boleh ini nggak diizinkan untuk share screen juga nggak Pak? Mau saya tunjukkan langsung, biar mungkin Bapak Ibu bisa akses juga. Sudah ya? Bisa ya? Oke, Bisa, Ibu. Silakan. siap-siap. Iya, sudah terlihat? Sudah ini bisa terlihat. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk materi yang saya sampaikan tadi, atau mungkin yang penasaran udah mulai, "Oh, kayaknya cocok nih untuk perusahaan saya gitu ya, atau mungkin yang memang sudah ada rencana sebenarnya untuk lebih fokus kepada sustainability, Bapak Ibu bisa langsung cek di website TNFD Global. Jadi alamat websitenya adalah tnfd.global. Di sini untuk tadi ada pertanyaan terkait list of adopters, itu sudah ada di sini juga Bapak Ibu. TNFD adopters di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, saya tunjukkan. Nah, di sini sudah tampil semuanya kelihatan ya, ada nama-nama perusahaannya ya. Di sini bisa dicari Bapak Ibu, negara mana yang mau ditahu. Ya, contohnya ini misal countries of area, dipilihnya Australia lah. Saya ambil contoh Australia. Kita lihat. Nah, di sini muncul nih nama perusahaannya, lalu dia mulai mengadopsi tahun berapa, termasuk sektornya apa. Di sini bisa terlihat semuanya. Tuh, di sini kita bisa lihat ya, ternyata nggak cuman corporate yang umum aja, bahkan financial institution itu juga muncul. Perusahaan-perusahaan investasi, bank-bank dunia yang ada di dunia ini juga banyak sekali Bapak Ibu yang sudah terlibat. Nah, ini bisa terlihat ya. Ada NGO bahkan di sini juga ada yang sudah mengaplikasikan. Jadi ini betul-betul dari berbagai sektor. Contoh lain mungkin tetangga kita ya, kita lihat tetangga kita Asia Tenggara lain yang sudah banyak mengadopsi juga tuh kemarin saya lihat Thailand, Singapura otomatis ya, dan Thailand nggak terlalu selisih jauh ya. Thailand, kita lihat Thailand. Nah, di Thailand juga banyak NGO Thailand, corporate, nih ya. Ini ada Charoen Pokpan, kalau mungkin ada yang tahu, ada cabangnya ya di Indonesia banyak perusahaan ini. Itu juga sudah apply. SCG ini yang semen tuh ya, kalau nggak salah setahu saya perusahaan semen juga. Jadi betul-betul dari berbagai aspek ya Bapak Ibu. Coba kita cari tetangga kita lagi ya, biar kita tahu perkembangannya. Filipina, kita lihat Filipina coba. Nah, Filipina ini baru ada 4 juga, ada financial institution. Nah, memang tapi kalau konteksnya adalah Indonesia, itu baru satu. Baru satu aja PLN. Nah, harapannya siapa tahu perusahaan Bapak Ibu atau klien Bapak Ibu, perusahaan klien Bapak Ibu yang selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi, yang seperti saya sampaikan tadi, sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan di dunia ini yang mengadopsi TNFD. Jadi, isu ini semakin relevan, terutama terkait itu tadi ya, pengelolaan terkait nature. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dinamika yang terjadi di dunia sustainability saat ini. Itu mungkin Pak Aris untuk pertanyaan yang ini. Maksud Baik, saya, Bu Lisa. maksud saya gini Ya, Bu Lisana. Oh Jadi pada iya, saat perusahaan itu menerapkan TNFD di situ, apakah related dengan informasi finansial? Jadi bukan hanya sekedar listing, tapi apakah
before afternya itu kelihatan nggak gitu maksud Hmm, saya. hmm, hmm, Gitu. hmm. Oke, Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Ya, jadi tadi sedikit ya sudah saya sampaikan benefitnya secara umum. Cuman memang perlu saya sampaikan juga secara terbuka, belum ada peer reviewed paper. Ini kan konteksnya kalau saya belajar di kampus ya, eh, jurnal yang kita baca atau ketika kita menyampaikan statement terkait akademik akademik academic writing lah ya, academic jurnal itu kita harus bersandar pada paper yang sudah di peer review. Peer review itu maksudnya apa? Berarti paper yang sudah terbit di jurnal-jurnal yang memang kredibel. Contohnya ya misal Scopus dan lain-lain seperti itu Pak ya. Nah, di sini saya harus sampaikan juga secara terbuka, setahu saya ini dalam batasan pengetahuan saya belum ada academic peer review paper yang secara spesifik meneliti aspek keuntungan mungkin ya dalam hal ini keuntungan finansial yang direct yang didapatkan oleh perusahaan yang sudah mengadopsi TNFD. Sampai saat ini belum ada. Tapi alasannya kenapa? Kalau menurut saya nih, menurut saya pribadi, ya karena dia saja baru launchingnya resminya publikasinya 2023, Pak. Itu baru 2 tahun yang lalu. Jadi kalau launching ininya soft launchingnya 2021, tapi teknis juknisnya itu memang baru diterbitkan tahun 2023. Jadi bisa dibilang terbit baru 2023, berarti ini kayak baru tahun kedua ya, karena perusahaan baru menjalankannya di tahun 2024, 2023 dan 2024. 2025-nya sedang berjalan. Jadi memang belum ada ya Bapak Ibu, kalau setahu saya, secara langsung yang peer review yang kita bisa pakai untuk sebagai referensi, oh udah ada nih, udah jelas nih TNFD, perusahaan mengadopsi TNFD pasti dapat keuntungannya ini, itu belum ada. Tapi kalau kita tarik secara lebih jauh yang tadi kita sudah bahas, ya kalau kita hanya berfokus pada angka, ya nggak akan gerak-gerak ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi lebih kepada oke kepedulian kita dan kesadaran kita bahwa nature itu matters loh, bahwa alam itu penting dan kita perlu menyadari bahwa ada dampak resiko lingkungannya. Cuman memang update-update terkait yang bukan peer review paper ya, yang official release baik itu dari UN, dari lembaga-lembaga lingkungan internasional, bahkan konsultan-konsultan yang level dunia juga seperti tadi PwC saya sudah sampaikan, kalau konteksnya adalah nature related risk atau resiko yang dihadapi perusahaan terkait nature, kalau itu tidak dikelola, itu berdampak langsung pada ekonomi dunia dan bisa otomatis berdampak pada financial risk perusahaan itu juga. Tapi kalau konteksnya spesifik pada TNFD adopters, oke, terus kalau perusahaan saya nggak adopt dibandingkan dengan yang adopt, kira-kira siapa nih yang lebih untung mungkin ya efek efek keuangannya gimana gitu ya belum ada memang Bapak Ibu tapi kalau secara general efeknya ke nature itu sudah terbukti kalau kita tidak kelola ya bisa habis semuanya kita itu juga akan terdampak ke perusahaan kita terutama kalau perusahaannya sangat 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 bergantung pada alam kalau kita bicara yang apa ya perusahaan yang nggak terlalu bergantung dengan alam apa ya Bapak Ibu ada nggak contoh perusahaan yang nggak terlalu bergantung dengan alam karena sebenarnya kalau kita pikir lagi ya semua dari sekitar kita ini semuanya dari alam. Kalau kita bisa bicara seperti itu ya. Jadi konteksnya seperti itu sih, Pak. Ya, itu Pak Aris. Ya, Pak Bayu, bagaimana? Apa masih ada yang mau didiskusikan lagi, Pak Bayu? udah cukup. Silakan ke penanya selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya dan terima kasih Bu Lisana atas. Pak Aris ke-mute. Ya, halo, halo. Ya, Ya, mungkin ya. selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya akan menggabungkan dua pertanyaan di sini dari Salomi dan Marolop. Nah, jadi di sini dari Salomi, apa tantangan utama dalam mengimplementasikan standar TNFD bagi perusahaan? Bagaimana regulasi dan tekanan pasar memenuhi adopsi TNFD? Dan kalau dari Marolop, mengapa banyak perusahaan yang belum menerapkan TNFD? Apa risiko dan peluang penerapan TNFD? Jadi ini berkaitan ya, Bu Lisana. Dua pertanyaan ini mungkin bisa Bu Lisana jawab sekaligus. Ya. Saya review ya, mungkin tadi saya sampaikannya karena di akhir. Jadi tantangan utamanya, ini kalau menurut saya ini sekarang ini ya, itu tadi resource Bapak Ibu ya. Mungkin dari perusahaan kita resource-nya terbatas, baik itu resource waktu, resource sumber daya manusianya, resource keuangannya juga terbatas. Ditambah lagi TNFD ini voluntary, jadi sukarela, kesukarelaan perusahaan, bukan mandatori yang kalau Bapak Ibu tidak laporkan lalu akan perusahaan Bapak Ibu akan dapat sanksi. Enggak ya. Sejauh ini di Indonesia juga belum seperti itu.
Jangankan di Indonesia, di luar negeri juga belum ya. Di Eropa juga TNFD belum ini, belum mandatory. Jadi dia relatif memang karena masih baru, karena baru dijalankan secara aktif dari tahun 2023. Jadi sifatnya memang masih sukarela. Ya, kalau kita bicara sesuatu yang sukarela ya Bapak Ibu di sini, apalagi kalau bisnis, organisasi, ya mungkin memang belum jadi prioritas. Seperti yang sudah bahas tadi, yang saya bahas tadi, yang mungkin lebih diprioritaskan adalah yang wajib-wajib aja, yang memang sudah dimandatorikan atau diwajibkan oleh lembaga regulator yang ada di Indonesia, atau mungkin kalau Bapak Ibu konteksnya perusahaannya sudah level multinasional atau internasional, ya mungkin banyak berkaitan dengan investor luar negeri juga, ya apa yang mereka wajibkan dulu aja gitu. Itu sih Pak Aris tantangan utamanya menurut saya ya. Jadi resource-nya mungkin masih kurang, ditambah lagi masih voluntary. Tapi kalau misalnya nanti ternyata suatu saat ini menjadi mandatory di Indonesia, karena melihat trennya sekarang semakin kuat ya kepedulian lembaga-lembaga internasional juga, pemerintah-pemerintah negara lain juga terhadap aspek alam ini, aspek nature ini bisa jadi suatu saat ini akan menjadi mandatory. Nah, ketika sudah menjadi mandatory, baru nih kita ngomong challenge yang tadi itu yang terus datanya gimana nih? Dapat datanya dari mana? Nah, itu tadi yang challenge utamanya juga data terkait resiko terkait alam tuh seringkali satu tidak terdokumentasikan. Dua, kalaupun terdokumentasikan biasanya kurang align, nggak konsisten karena kalau bicara TNFD dia tidak hanya tentang perusahaan kita saja, tapi juga sampai rantai pasok yang paling ujung. Nah, masalahnya, apakah distributor kita mungkin atau supplier kita bisa ikut dilibatkan untuk bisa membantu kita melaporkan terkait resiko, ketergantungan, impact, dan juga opportunity perusahaan kita terkait alam? Apakah mereka bisa dilibatkan? Oke, katakanlah bisa, tapi bagaimana kapasitinya? Apakah mereka punya kompetensinya untuk bisa istilahnya melaporkan atau mungkin ikut menyumbang data lah ya. Apakah data yang mereka laporkan kredibel? Nah, itu perlu otomatis capacity building juga. Yang ya otomatis mungkin butuh training dan lain-lain. Atau yang saya sampaikan tadi, kalau ternyata waduh nggak bisa Bu, waktunya nggak ada. Pegawai udah pusing sama kerjaan lain. Ya mungkin bisa hire external consultant yang memang sudah expert di bidang ini. Jadi perusahaan Bapak Ibu sudah istilahnya tinggal jalanin aja ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalaupun meng-hire external consultant pun ya tetap kalau nggak ada kemauan atau integrasi kebijakan dan alignment dari internal perusahaan itu sendiri ya nggak akan jalan juga kan. Hasil dari eksternal consultant ya akan jadi buku aja, jadi paper dipajang, tapi nggak ada yang menjalankan gitu. Nah itu sih paling tantangannya. Dan kenapa tadi itu tadi ya, kenapa kok belum banyak yang mengadopsi ya, karena memang itu tadi masih voluntary, dia belum 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 mandatory. Seperti itu Pak Aris. Baik, Bu Lisana, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Bu. Jadi untuk Pak Salomi dan Pak Marolop, apa ada diskusi lanjutan mengenai jawaban dari Bu Lisana? Saya persilahkan. Ibu Mas, Ibu Salomi. Oh, mohon maaf Ibu, mohon maaf Ibu ya, mohon maaf. Ya, Ya, bagaimana Ibu Salomi? terima kasih Mbak Lisana untuk penjelasannya. Ya, baik. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya ya Bu Salomi karena Ya, terima saya kurang kasih. melihat tadi. Untuk Pak Marolop, sampai sini ada diskusi lanjutan lagi. Nah, sepertinya dari Pak Marolop juga sudah cukup, Bu Lisana. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan terakhir ya, karena memang ini waktunya sudah eh, mepet. Jadi ini saya ambil satu pertanyaan lagi yang mungkin perlu Bu Lisana jawab. Ini dari Bu Melati. Di sini menurut Ibu seberapa penting alignment antara TNFD dan standar pelaporan lain seperti GRI atau IFRS dalam membuat sustainability report yang komprehensif. Nah, apakah hal ini bersifat wajib? Nah, bisa Hmm. Bu Lisana jawab. Ya, baik. Saya review lagi. Tadi tidak wajib ya. Jadi TNFD memang belum wajib karena baru dari tahun 2023. Sifatnya masih sukarela dan voluntary. Lalu terkait alignment, ini align dengan IFRS seperti itu.
Jadi Bapak Ibu nanti mungkin saya sudah kirimkan itu link websitenya, nanti mungkin bisa dicek kalau ada yang tertarik ya. Jadi TNFD ini memang dibuat align dengan standar-standar global yang lain, bukan terus sesuatu yang sangat baru, sesuatu yang sangat berbeda, enggak ya Bapak Ibu. Jadi tetap align, cuman memang fokusnya saja di sini yang ditekankan lebih ke pada tolong dong jangan hanya fokus ke carbon emission. Nah, itu yang ditekankan oleh aktivis-aktivis global juga ya, termasuk di sini orang-orangnya TNFD juga, bahwa perlu perusahaan itu untuk fokus ke hal yang lebih luas lagi ya, dalam hal ini dari nature, karena nature tadi termasuk climate, otomatis sebenarnya masuknya ke nature ya, karena kalau kita ngomong udara, polusi udara, carbon emission ya itu part of nature. Tapi jangan hanya ngitung-ngitung karbon aja, jangan hanya oke perusahaan saya ada dana kalau mau offset karbon supaya terlihat sustainable, tinggal beli aja proyek karbon hijau di negara berkembang atau di mana, di daerah mana. Ya nggak seperti itu, karena kalau kayak gitu ya berarti perusahaan Bapak Ibu ya apa yang berubah dong? Cuman di offset secara kertas aja, tapi dari aktivitas bisnisnya nggak ada yang berubah. Dan nggak ada tuh beneran aksi nyata untuk melindungi alamnya, untuk bisa lebih bertanggung jawab, lebih responsibel lagi dalam menjalankan bisnis, supaya resiko-resiko alamnya itu bisa dikelola dengan baik. Dan goalnya apa? Ya supaya perusahaan kita bisa eh, itu tadi ya melindungi alam, memprotek alam, dan goalnya akhirnya itu sebenarnya di sini kalau ada term yang terkenal ya di antara orang-orang yang fokus di environmental science itu ada namanya nature positif. Jadi apa yang dimaksud nature positif itu adalah ya kita kalau bisa apa yang kita punya sekarang itu jangan berkurang lagi. Kalau bisa kita buat lagi. Kita buat lagi lebih positif lagi. Kalau sekarang yang kita punya sekarang akan semakin habis berkurang 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 nggak akan ada lagi kan untuk generasi masa depan. Nah di sini tugas kita adalah tujuan besarnya adalah sebenarnya nggak cukup loh kita itu tidak berbuat buruk itu nggak cukup. Yang perlu kita lakukan adalah ya berbuat yang baik. Jadi istilahnya jangan cuma mencegah aja, tapi betul-betul kita lakukan aksi nyata supaya perusahaan kita bisa berkontribusi secara positif terhadap lingkungan. Restorasi lingkungan, atau mungkin siapa tahu ya di level yang lebih tinggi lagi, oh ini perusahaan saya punya proyek ingin melestarikan spesies ini karena hampir punah seperti itu ya. Itu kan berarti ada keterlibatan yang sangat positif ya dari perusahaan yang dampak nyatanya untuk lingkungan itu terasa. Yang ujung-ujungnya pasti baliknya ke kita juga manusia tadi ya, karena ketergantungan kita terhadap alam sangat tinggi seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Bu Lisana atas jawabannya. Mungkin dari Bu Melati, apa ada pertanyaan tambahan atau diskusi tambahan terkait jawaban dari Bu Lisana? Oke, baik mungkin ini Bu Lisana. Saya mau follow up dari Bu Melati tadi. Nah kan Bu Lisana tahu nih tadi mencontohkan yang PLN itu. Jadi PLN yang sudah menerapkan TNFD ini, apakah laporannya itu disusun secara terpisah Ibu dari eh, sustainability report atau biasanya atau biasanya itu diintegrasikan menjadi bagian dari sustainability report. Nah, misal ada satu perusahaan yang ingin memulai nih, apa harus laporannya itu dipisah atau bisa digabung dulu? Seperti contoh kan sustainability report, kalau perusahaan-perusahaan itu ada yang masih gabung dengan annual report, ada yang masih gabung, ada yang sudah dipisah, bahkan ESG report juga ada yang gabung dengan sustainability report, ada juga yang sudah misah. Nah, itu gimana Ibu? Apa bisa menjadi part of sustainability report atau harus memang dipisah cara laporannya? Mungkin Bu Lisana bisa follow up dari jawaban itu. Ya, baik. Jadi pertama betul Pak Aris tadi. Jadi itu tadi ya, karena standar global itu banyak sekali. Kalau tadi mungkin Bapak Ibu masih ingat diagram yang saya tampilkan, standar global itu sangat banyak, standar nasional juga banyak. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setiap perusahaan harus mengadop semua standar itu? Berarti kan kalau misalnya ntar reportnya jadi berapa tuh? Jadi banyak sekali gitu kan. Nah, jadi memang itu tadi karena ini adalah proses yang dinamis dan evolve over time.
memang yang secara umum mungkin dikenal adalah sustainability report ya, Pak Aris. Karena kalau sustainability report kan di situ biasanya ada info terkait perusahaan udah CSR apa aja nih seperti itu. Atau mungkin kalau ada proyek-proyek perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah itu biasanya sudah dilaporkan secara umum. Tapi memang biasanya sustainability report umum aja gitu, nggak yang detail sekali gitu ya. Dan bahkan ada yang aspek sustainability dicampur ke annual report. Jadi ada financial report dicampur sampai ke aspek sustainability juga ada. Ada yang ESG-nya dipisah. Ada yang kalau kayak PLN, sustainability report sendiri ada, ESG report sendiri ada, TCFD report sendiri ada, bahkan TNFD report sendiri ada. Itu kalau PLN ya. Jadi dipisah-pisah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita baca itu semua itu sesuatu yang terintegrasi. Karena kalau kita bicara climate, sustainability, ESG, TNFD, ujung-ujungnya baliknya ya ke aspek sustainability itu apa sih? Ya itu tadi terkait dengan lingkungan, alam, manusia, governance itu mencakup semuanya. Cuman lebih ke audiensnya, Pak Haris. Tadi saya sampaikan. Jadi terus apakah harus dipisah-pisah, Bu? Ya bisa jadi untuk some of companies mereka nggak harus melakukan itu. Tapi kalau mungkin kayak PLN karena audiensnya luas macam-macam, mereka mungkin juga ada kepentingan terkait investor, ya mereka harus membuat yang terpisah. Karena ada investor yang nggak terlalu ngelihat aspek yang ini tapi maunya TNFD gitu ada jadi kalau bapak ibu baca mengikuti berita-berita ada tuh maunya ESG report maunya TNFD report maunya TCFD report ada nah di sini mungkin karena konteksnya perusahaannya PLN skalanya memang besar dan istilahnya apa ya stakeholdernya tuh luas investornya juga nggak cuma Indonesia tapi juga global lebih luas jadi dipisah-pisah tapi kalau memang perusahaan bapak ibu waduh nggak bisa bu resource-nya terbatas waktunya terbatas ya menurut saya nggak apa-apa yang paling penting satu lakukan yang mandatori dulu yang wajib dulu yang diwajibkan pemerintah Indonesia otomatis ya kalau skillnya perusahaan bapak ibu di sini adalah perusahaan eh, nasional memang belum ada mungkin merambah ke dunia global, ya mungkin resource-nya dialokasikan dulu aja untuk memenuhi yang apa yang mandatori dari pemerintah Indonesia. Tapi kalau punya resource lebih seperti itu ya, ya nggak ada salahnya loh memfollow istilahnya apa ya, memfollow up framework yang muncul di dunia saat ini karena itu tadi benefitnya. Mungkin belum ada peer review paper langsung yang membuktikan bahwa TNFD berkorelasi langsung pada resiko keuangan atau mungkin keuntungan keuangan, tapi setidaknya itu membuat perusahaan Bapak Ibu lebih relevan terhadap isu global. Yang memang sekarang isu global tuh arahnya semuanya ke isu lingkungan. Jadi memang tidak wajib, tapi kalau punya resource lebih ya why not ya. Atau mungkin disiapkan dulu, tapi suatu saat siapa tahu tiba-tiba jadi wajib. Jadi nggak kelabahkan dulu kok tiba-tiba jadi wajib gitu. Nah, mungkin kalau kita lihat, kita tariklah 10 tahun ke belakang, mungkin ESG, apa ESG? Mungkin belum terlalu banyak orang itu ya, tapi sampai sekarang tiba-tiba sangat ini jadi sesuatu yang sangat penting dan diminta oleh banyak investor terutama kalau mau didanai harus membuktikan bahwa perusahaan Bapak itu green, bersih, sustainable. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa siapkan lebih awal. Paling itu sih relevansi dan audiensnya yang membuat mungkin bisa berbeda-beda, tapi nggak harus, tergantung konteks perusahaannya juga. Seperti itu Pak Haris. Baik, Bu Lisana, terima kasih banyak atas jawabannya, Bu. Jadi memang semuanya itu tergantung pada regulasi pemerintah, mewajibkannya apa, dan juga tergantung dari investor kita mintanya apa. Seperti itu. Iya, betul, Intinya betul. seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengingat keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab harus kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau ingin terus mengikuti rangkaian webinar series Corporate Strategy 2025, silakan melakukan registrasi pada link yang telah disediakan oleh tim KMMB. Bapak Ibu juga bisa mengikuti informasi terbaru melalui akun resmi KMMB Consulting, baik itu di Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, serta melalui website kmmb.co.id. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri webinar series pada pagi hari ini, tentu akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan momen berharga ini. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak, Ibu peserta webinar series untuk dapat mengaktifkan kamera agar sesi foto bersama dapat berjalan dengan lancar. Baik, saya persilahkan 1 menit untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu dan dimohon untuk tim atau PIC yang terkait
bisa mengcapture habis ini. Baik, dimulai dari slide pertama. Eh, saya hitung 3, 2, 1. Lanjut ke slide kedua, saya hitung 3, 2, 1. Baik, lanjut ke slide yang ketiga, saya hitung 3, 2, 1. Baik, lanjut ke slide 4, 3, 2, 1. Ya, selanjutnya slide yang terakhir, 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak saya ucapkan untuk sesi dokumentasinya sudah selesai. Sebagai pengingat kembali, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran, dipersilakan untuk segera mengisi melalui link yang sudah dibagikan oleh tim KMMB di kolom chat. Sertifikat akan diberikan setelah absensi terisi dan akan dibagikan melalui WA Group WA Group KMMB Webinar Series yang juga linknya disertakan di chat group. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin saya persilahkan ke Bu Lisana untuk memberikan salam terakhirnya. Baik, Bu Lisana, saya persilahkan Bu Iya, baik. sebelum diakhiri. Salam terakhir kayak gimana ya Pak? Enggak. Jadi mungkin ini Sa- Bapak Ibu recapnya adalah mungkin ini ada sesuatu yang baru, nggak apa-apa. Saya juga masih belajar, Bapak Ibu masih belajar. Tapi setidaknya di sini mungkin semoga bisa menambah wawasan bahwa perlu loh kita meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan karena ingat kita uang nggak bisa dimakan Bapak Ibu. Mungkin uang bisa membeli makanan, tapi kalau makanannya atau bahannya aja udah nggak ada, alamnya udah rusak ya apa yang akan kita makan ya dan jangan sampai kita sampai ke tahap tersebut. Jadi setidaknya di sini mungkin memang kalau mungkin belum visible dilakukan nggak apa-apa, tapi setidaknya ini menjadi wawasan baru bagi Bapak Ibu supaya nanti bisa bersiap juga di masa depan untuk kliennya mungkin atau untuk organisasinya supaya bisa lebih sustainable atau berkelanjutan dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial dan mendapatkan tata kelola yang lebih baik. Seperti itu Pak Aris. Terima kasih. Ya, baik Bu Lisana, terima kasih untuk statement untuk penutupannya. Mohon maaf tadi. Ya, baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Lisana yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya dan terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar yang sudah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Baik, saya Muhammad Haris Jauhari selaku moderator di webinar kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu jalan acara. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat Selamat beraktivitas kembali Bapak siang, Ibu. Salam terima warahmatullahi kasih.